Bayangin, sejak kecil dieksploitasi, dipisahkan dengan orang tua, dengan kekerasan melatih sirkus. Setelah tidak berguna, 1 rupiah pun dia nggak dapat. Bisa jadi mereka ini orang tuanya tidak mampu, orang-orang miskin, dijanjikan mau disekolahin, dia nggak punya anak perempuan, pengen punya anak perempuan, mungkin orang tuanya itu mau. Karena infonya dulu ada yang dibeli 300.000. Menurut saya, Poci maupun Taman Safari ini sama sekali tidak punya itikat baik. Selalu yang dikedepankan oleh dia itu bahwa mereka itu malaikat. Anak-anak balita ini tidak mengalami kekerasan, dia sangat baik, bla bla bla. Ini sakit, ketemu dengan orang tuanya. Sekali lagi, waktu dia main sirkus, sebelum dia jatuh, sudah dicari oleh keluarganya, tapi selalu disembunyikan. Baru setelah jatuh, tidak berguna buat sirkus, baru diketemukan dengan orang tuanya. Begitupun dipulangkan, jangankan 1 M, jangankan 1 juta, 1 rupiah saksi hidup. Makanya tadi saya tanya, mana buktinya? Tadi Anda mengatakan pernah dibawa ke rumah sakit, punya bukti bla bla. Santunan. Bayangin, sejak kecil dieksploitasi, dipisahkan dengan orang tua, dengan kekerasan melatih sirkus. Setelah tidak berguna, 1 rupiah pun dia nggak dapat. Dan tadi dia nggak ngomong soal itu, karena faktanya memang nggak ada. 1. Yang kedua, dia mengatakan tadi kan bahwa itu diberikan orang tuanya mereka ke bapaknya dia. Ini saksi hidup. Yang ngambil itu Johnson itu tadi itu. Dia nangis-nangis dipisahkan dengan orang tua, didekap sama ibunya, ditarik, dimasukkan mobil, dikunci. Ini. Jadi saya terus terang dalam kasus ini kami ingin mendorong Komisi 3 itu bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat itu tidak ada kadaluarsa. Ini eksploitasi, perbudakan, ada kekerasan, ada penyiksaan. Bagi saya ini sudah memenuhi kualifikasi itu. Tetapi karena Komisi 3 punya itikat baik, tentu kita menghargai. Tetapi makanya tadi kami ingin kepastian, apa jaminan kalau 1 minggu ternyata tidak ada itikat baik. Toh rekomendasi Komnas HAM tahun 97 yang katanya sudah dijalankan. Tanya, ini yang melapor, mana Vivi? Vivi yang lapor ini. Ini yang melapor ke Komnas HAM, ini yang disetom vaginanya itu. 1 rupiah pun nggak ada itu kompensasi. Itikat baik apa gitu? Ini sudah 28 tahun. Makanya kalau memang tidak punya itikat baik, ayo. Selama ini pelanggaran HAM itu susah diadili. Kenapa? Karena pelakunya itu rata-rata instrumen negara. Tapi ini pelakunya adalah swasta. Maka negara nggak punya kepentingan. DPR tidak punya kepentingan sebagai pelaku, sebagai temannya pelaku, sebagai kroninya pelaku. Nggak punya kepentingan. Ayo ini kita dorong. Supaya sejarah kelam dunia sirkus itu tidak sekedar menjadi tontonan di film, tapi ini adalah kisah nyata yang harus betul-betul diungkap supaya menjadi pelajaran buat bangsa ini agar kemudian tidak terjadi lagi. Sebab kalau satu-satu bercerita ini Yuli ini ketemu orang tuanya pun setelah dia kabur dari sana mencari orang tuanya sendiri karena dia pernah melihat surat kenal lahirnya dia itu dilahirkan dari mana. Baru dia ketemu. Dan orang tuanya di Bekasi. Di Bekasi, bukan di Kalijodo. Seakan-akan dibuat framing mereka-mereka ini anak-anak prostitusi. Ini kan menurut saya menyakitkan buat korban. Ini diambil, ini tinggalnya di Mangga 2. Mangga 2 tahun 7 berapa itu sekitar itu? 76. Jadi nggak benar, ini nggak punya itikat baik menurut saya kok. Pasca 97 nggak ada yang dipanggil satu persatu, ayo kita cari sama-sama deh orang tuamu di mana. Nggak ada, mereka dibiarkan. Makanya ini satu persatu sekarang mulai muncul dengan adanya viral ini. Belum lagi ada namanya Eva.
Eva itu pernah mengalami kekerasan seksual. Sayangnya Eva tidak bisa hadir di sini, tapi sudah kita rekam pernyataannya dia. Wah, ini kejam bro, bukan kasus biasa ini. Mungkin bisa dijelasin nggak? Ini kan latar tempatnya berbeda-beda, kemudian bisa sampai ketemu sama pihak Taman Safari tadi dari Pak Jansen sendiri yang mengambil dari anak-anak ini, bagaimana ceritanya bisa ada keterkaitan sehingga ada bisa perjanjian juga dengan keluarga bang, karena tadi kan paksa tuh segala macam. Soal itu tentu mereka tidak tahu karena masih kecil. Bisa jadi mereka ini orang tuanya tidak mampu, orang-orang miskin, dijanjikan mau disekolahin, dia nggak punya anak perempuan, pengen punya anak perempuan, mungkin orang tuanya itu mau. Karena infonya dulu ada yang dibeli 300.000 zaman dulu. Tetapi oke lah, itu kesalahan orang tuanya. Tetapi anak-anak ini kan nggak punya kesalahan. Wajar kalau dia menuntut. Nggak punya hati loh, setiap bulan nggak pernah ketemu. Setahun, 3 tahun, nggak pernah ketemu. Sampai hari ini nggak tahu orang tuanya siapa, ini juga nggak tahu. Nggak pernah ketemu. Tapi ada itikat mau lapor lagi nggak bang untuk kasus ini? Pertama, saya selalu ditanya kenapa nggak lapor ke polisi. Wong sudah pernah ngelapor kok, malah di SP3. Makanya kita pengen DPR ini kekuatannya kan powerful. Ayo Komisi 3, panggil Komnas HAM, panggil Mabes Polri. Tanya kenapa ini di SP3. Zaman itu tentu tidak mudah, tahun 97. Wong sudah dilaporkan. Kalau ngomong sekarang ya tentu ngomong kadaluarsa. Kalau laporan sekarang. Tapi laporannya 97. Itu bukan kadaluarsa, itu kalau pakai hukum pidana. Kalau pakai undang-undang HAM, undang-undang pengadilan HAM, tidak mengenal kadaluarsa. 60 anak loh. Beda kalau cuma 1. Oh, ini bukan pelanggaran berat. 60 anak. Dia mengatakan cuma 20. Yang kumpul aja udah sekian. Sayangnya memang banyak yang hilang sampai sekarang. Mereka ini tidak bisa kontak. Harapan kita dengan viral di media ini supaya para korban yang lain ini ayo gabung semua. Gabung gitu loh. Kalian sudah sekian tahun dieksploitasi, saatnya untuk kita menuntut keadilan. Jadi penjelasan dari Pak Jansen soal pembiayaan untuk Bu Ida sendiri benar apa? Ya kalau nggak masalah soal itu, yang kewajibannya dia, wong ini kerja di sirkus. Benar, Tetapi pertanyaannya, apakah memang pertemuan dengan orang tuanya itu sejak sebelum jatuh atau setelah jatuh? Tanya sama ini. Setelah jatuh, setelah tidak berguna di dunia sirkus, nggak bisa menjadikan pundi-pundi buat mereka, dikembalikan, diketemukan. Sebelum-sebelumnya disembunyikan. Pernah disembunyikan Taman Safari ya? Pernah dibawa. Bawa ke sana karena dicari. Kakaknya itu melihat waktu nonton sirkus kok mirip. Nah, ada yang tahu, langsung dilarikan. Dari pihak abang menerima dengan tadi tenggat waktu 1 minggu untuk duduk bareng sama Taman Safari? Bukan soal menerima, kita menghargai iktikat baik dari Komisi 3. Meskipun saya tidak yakin, teman-teman itu tidak yakin. Karena nggak kelihatan ada iktikat baik kok. Dia konferensi pers, dia ikut podcast segala macam, apa semua disudutkan seakan-akan mereka ini malaikat, tempatnya itu tempat surga, enak segala macam. Kalau enak nggak mungkin kabur, minta dikawinin mereka malah sama mereka. Faktanya kan tidak begitu. Penegasan tadi pertanyaan Bang Syahroni, sebenarnya keadilan apa yang memang lagi dicari saat ini? Kalau kembali kepada rekomendasi Komnas HAM, jelas diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Faktanya tidak ada itu. Makanya kalau misalkan ini mau dijembatani oleh pihak Komisi 3, ya sudah kembali ke rekomnya Komnas HAM. Secara kekeluargaan itu ya apa? Anak dijauhkan dari orang tuanya, dieksploitasi, mendapatkan semakin kaya sampai bisa bikin Taman Safari. Apa itu itikat baik? Pengacara sebelumnya, bukan saya ya, itu menuntut, pernah mensurati yang digembar-gemborkan 3,1 miliar. Itu pun dianggap sebagai pemerasan. Apa nggak kurang ajar? Mereka dieksploitasi satu anak 300.000 itu loh, dianggap pemerasan. Orang dijauhkan dari orang tua kok dinilai dengan 300, terus dikatakan itu sebagai pemerasan, menurut saya ya sangat terlalu dia. Makanya ya udah, nggak usah ngomong duit sekarang. Kembali ke Undang-Undang Pengadilan HAM, adili mereka. Mumpung mereka masih hidup. Kalau udah mati selesai. Kalau katakanlah Taman Safari mau ngajak untuk duduk bareng dari pihak abang? Kalau mereka mau mengajak duduk bareng, kita menghargai iktikat dari Komisi 3. Ya sudah, tidak apa-apa. Seperti apa maunya mereka.